Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai ta'lim ini dengan membacakan Ummul Quran. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah bi kiramil Fatihah. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi yang berhubungan dengan bab nikah. Pada kesempatan kali ini kita membicarakan mengenai nafkah. Yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Jadi 3 hal ini, makanan, pakaian, tempat tinggal, ini berdasarkan urut. Maksud urut di sini berdasarkan kebiasaan di mana istri berdomisili, di mana seseorang berdomisili, karena tidak bisa dijadikan kesimpulan umum, tidak bisa dipukul rata. Sebagai contoh, kebutuhan hidup tinggal di Pekanbaru itu relatif tinggi bila dibandingkan dengan kebutuhan hidup orang yang berdomisili di Sumatera Utara. Kenapa? Karena kebutuhan hidupnya di sini tinggi, seperti itu. Jadi standar misalnya nanti makanan itu ditinjau dari uruf. Uruf maksudnya kebiasaan yang lazim di tempat tersebut, seperti itu. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat. Nah, ini diperkuat dengan firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 7. Liyunfik zu sa'atim min sa'atihi. Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Selanjutnya yaitu sebab-sebab yang mewajibkan nafkah. Apa sebabnya? Yang pertama, sebab keturunan. Siapa-siapa yang wajib diberikan nafkah itu? Pertama, bapak atau ibu. Kalau bapak tidak ada, wajib memberi nafkah kepada anaknya. Berarti yang wajib diberikan nafkah itu posisi kita suami, berarti istri, anak. Selanjutnya bapak kita, lagi ibu kita. Ini kami sampaikan kepada para wanita yang berposisi saat sekarang ini sebagai istri. Ketika suami sudah memberikan nafkah, misalnya makanan untuk istrinya,
untuk anaknya, apakah sudah gugur kewajibannya? Tidak. Lihat dulu ibunya atau ayahnya. Kalau kondisi ibu atau ayahnya dalam tanda petik miskin, itu juga kewajiban anak untuk memberikan nafkah kedua orang tuanya. Dan si istri tidak ada keperluan, tidak semestinya ia menanyakan kemana duit, kemana misalnya digunakan. Kalau itu digunakan untuk menafkahi ibu dan ayahnya yang dalam tanda petik kondisinya miskin, si istri tidak berkewajiban untuk tahu, malah dihukum. Jadi dalam prakteknya, karena kita tidak memahami hukum Islam ini, betapa banyak kita lihat dalam rumah tangga, suami itu takut sekali memberikan biaya perobatan untuk ibu kandungnya. Suami itu harus minta izin dulu kalau dia mau mengantar 10 kilo beras ke rumah mamanya. Itu tidak ada aturannya. Suami minta izin kepada istrinya. Jadi ini kami sampaikan agar kita sama-sama memahami bahwa pada prinsipnya beban suami dalam memberikan nafkah itu bukan hanya kepada istri dan anaknya, tapi juga kepada kedua orang tuanya kalau kedua orang tuanya dalam keadaan miskin. Mungkin ini saja yang ingin kami sampaikan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan kembali belajar, yaitu sebab-sebab yang mewajibkan nafkah. Bisa nanti faktor keturunan, bisa faktor pernikahan dan lain sebagainya. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.